Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Kumbun Pasale dengan NPN 41200032 dengan dosen pembimbing Yuke Ardiati, Dr. Anus Insinyur, Magister Teknik IAI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hasil karya studio perancangan arsitektur 4 dengan tema perancangan museum tradisional dan art gallery. Nah, untuk slide pertama di sini terdapat lokasi terpilih dan peraturan yang ada di lokasi. Nah, untuk eh, lokasinya berada di Merta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dengan luas lahan 17.891 meter persegi. Untuk peruntukan lahan diperuntukkan untuk bangunan komersial dengan koefisien dasar bangunan 60% dan koefisien lantai bangunan 2% dengan minimal ruang terbuka hijau 10% dan koefisien dasar hijau 40%. Untuk kelebihan site-nya, yang pertama, lokasi site berdekatan dengan 3 jalan, terdapat di tengah-tengah jalan. Yang kedua, berdekatan dengan jalan besar. Nah, untuk kekurangannya di sekitar area site itu tidak terdapat vegetasi. Dan yang kedua, polisi di sekitar terlihat sangat gersang dan karena kawasan site-nya belum terdapat bangunan setempat. Nah, untuk selanjutnya terdapat peta zonasi rencana tata ruang di Mandalika Timur. Berikutnya ada studi literatur dan fungsi bangunan museum tradisional. Di sini eh, Di sini terdapat pengertian museum tradisional, yaitu merupakan suatu tempat untuk menyelamatkan dan memelihara warisan budaya, juga sebagai tempat segala kegiatan meliputi mengumpulkan, merawat, meneliti, memamerkan, dan menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pengetahuan mengenai benda-benda koleksi bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Berikutnya ada jenis-jenis museum menurut koleksinya. Yang pertama, museum umum memberikan kumpulan bukti material serta lingkungan dengan unsur budaya dan ilmu teknologi. Yang kedua, ada museum khusus di mana koleksinya ini memberikan kumpulan material dan lingkungannya yang berkaitan dengan salah satu eh, cabang disiplin ilmu dan teknologi. Fungsi-fungsi dan kegiatan museum. Yang pertama, ada pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya. Yang kedua, ada dokumentasi dan penelitian ilmiah. Ketiga, ada konservasi dan preservasi. Yang keempat, ada penyebaran dan penataan ilmu untuk umum. Yang kelima, ada pengenalan kebudayaan antar daerah dan bangsa. Yang keenam, ada visualisasi warisan alam budaya. Yang ketujuh, ada cermin pertumbuhan peradaban manusia. Yang kedelapan, ada pengenalan dan penghayatan kesenian. Nah, untuk kegiatan museumnya ini, yang pertama ada pengumpulan atau pengadaan, di mana hanya beberapa koleksi yang dapat dimasukkan ke dalam museum yang memiliki nilai budaya dapat diidentifikasi wujudnya dan dianggap sebagai dokumen. Yang kedua, ada pemeliharaan, terdiri dari aspek teknis, yaitu benda koleksi harus mempertahankan atau diawetkan, dan aspek administrasi, yaitu benda koleksi harus memiliki keterangan tertulis. Yang ketiga, ada konservasi, di mana usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pencegahan, dan penjagaan benda-benda koleksi dari penyebab kerusakan. Yang keempat, ada penelitian,
di mana penelitian ini terdapat internal dilakukan oleh kurator untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan museum yang bersangkutan. Selanjutnya ada penelitian eksternal, di mana penelitian eksternal ini berupa penelitian dari mahasiswa atau pelajar ataupun pihak luar. Yang kelima ada pendidikan. Pendidikan formal berupa seminar dan diskusi, sedangkan informal seperti penayangan film dan dokumenter. Dan yang keenam, yang terakhir ada rekreasi. Selanjutnya di sini ada tema Mandalika. Tema yang saya ambil yaitu tema Mandalika movement. Dari kata movement merupakan perbuatan atau keadaan bergerak, di mana uh, tema movement ini yang saya ambil dari udara, pergerakan udara, air, laut, dan mesin. Nah, untuk kata kuncinya sendiri, yaitu gerakan angin ialah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin juga dipahami sebagai hawa atau udara. Nah, sebagai daerah wisata yang akan menarik turis mancanegara, desain bangunan yang akan saya rancang sebaiknya menunjuk kemajuan tetapi masih membawa ciri khas dari wilayah dari Mandalika. Nah, untuk perancangan bangunannya yang dapat meninggalkan kesan kepada para pengunjung yang datang dengan memberikan kesan unik, megah, dan edukatif. Nah, untuk peran arsitektur bukan hanya membentuk bangunan, tetapi juga membentuk dan mempengaruhi spektrum sosial melalui pesan yang ingin disampaikan oleh seorang arsitektur melalui karya yang akan didesain. Nah, untuk menurut teorinya, arsitektur mempengaruhi psikologi manusia melalui aktivitas dan perilaku yang tercipta, di mana ruang dalam arsitektur ini tercipta melalui observasi dan perilaku manusia yang diproses sedemikian rupa oleh arsitek sehingga menghasilkan ruang keseluruhan yang secara perlahan mempengaruhi perilaku dan aktivitas manusia sesuai dengan pemikiran arsitektur. Nah, untuk selanjutnya ada studi presiden. Nah, untuk studi presidennya, eh, yang pertama ada Museum Budaya Tradisional Cina, atau arsitek GMP. Nah, untuk arsitekturnya ini adalah arsitek GMP dengan luas area bangunannya itu 91.126 meter persegi yang dibangun pada tahun 2022. Nah, dengan untuk konsep dari bangunan bangunan museumnya ini yaitu terdapat pola struktur yang digunakan pada fasad dinding dengan gorden berkaitan dengan pola dan struktur yang terdapat pada pameran seni yang kerajinan dengan penyaringan matahari yang menghasilkan suasana yang berbeda dengan cahaya belang-belang yang mengingatkan pada interior tradisional Tiongkok. Nah, dan selanjutnya ada Museum of Sempurna. Untuk alamatnya ini berada di Jalan Sempurna nomor 6 Kerembangan Utara, Pabean, Cantian, Kota Surabaya. Lokasi Museum House of Sempurna ini berada dekat bekas penjara Kali Sosok yang didirikan pada tahun 2003. Nah, untuk daya tariknya ini, Museum of Sempurna adalah arsitektur bangunan yang klasik dan unik. Hal unik ini terdapat di 4
tiang besar yang ada di muka bangunan yang berbentuk rokok raksasa produk khas PT HM Sempurna. Nah, untuk daya tarik selanjutnya adalah barang-barang bersejarah yang dipajang di museum tersebut. Barang-barang tersebut berkaitan erat dengan sejarah perkembangan dari masa ke masa PT HM Sempurna. Untuk selanjutnya ada Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia ini adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka, yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Museum Museum Nasional Indonesia ini mengambil gaya neoklasik pada perancangannya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan pilar-pilar yang banyak menjadi ciri khas dari gaya tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada Musdi Orsay. Dengan arsiteknya ada Guy Aulenti, Victor Laloux, Lucien Magne, Jean Paul, Philippon Pierre Colbert, Emile Bernard, Renaud Bardon. Museum ini didirikan pada tahun 1986 di Paris dengan gaya arsitektur yaitu arsitektur Beaux Art. Nah, untuk gedung ini sebenarnya adalah sebuah stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1900 oleh Victor Laloux yang berguna sebagai stasiun terminal rute Paris Orleans yang disebut d'Orsay. Stadion ini ditutup pada tahun 1939 yang ditetapkan sebagai sebuah monumen bersejarah dan cagar budaya pada tahun 1978. Yang terakhir ada Museum Tsunami Aceh. Museum Tsunami Aceh ini di adalah hasil karya dari arsitek Ridwan Kamil pada tahun 2019 yang berlokasi di Banda Aceh, Indonesia dengan luas lahan 10.000 meter persegi. Keunikan dari bangunan ini yaitu eh, pada bagian atas museum tsunami ini dirancang untuk difungsikan sebagai tempat evakuasi di mana dapat menampung hingga ribuan orang semis se apa jika terjadi bencana. Dari sisi rancang bangunannya sang arsitek Ridwan Kamil ini memadukan rumah tradisional Aceh yang dibentuk seperti gelombang besar layaknya gelombang tsunami dalam tema bertajuk Rumah Aceh Escape. Nah, untuk selanjutnya ada kajian green building. Untuk kajian green building ini eh, yaitu adalah bangunan yang secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi hingga pembongkaran yang memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Untuk konsepnya ini digunakan dalam green building ialah konsep di mana bangunan dalam desain konstruksi yang diversi sebagai mengurangi dampak negatif. Nah, baik untuk selanjutnya ini masih definisi dari arsitektur green building. Nah, untuk contohnya green building ini contohnya terdapat pada Museum Movie yang dimana
Penerapan green building ini terdapat pada pencahayaan alami, rainwater harvesting system dari cat warna, dan eh, pada atap musimnya ini terdapat menggunakan atap hijau digunakan untuk mengurangi limpahan air hujan serta ikut menambah kualitas udara. Dan untuk selanjutnya ada secondary layer. Selanjutnya ada senseiing dan penggunaan vegetasi pohon pada bangunan. Selanjutnya ada analisis fungsi bangunan. Untuk analisis fungsi bangunannya ini terdapat titik koordinat batas tapak udara dari arah timur, barat, selatan, dan utara. Nah, berikut ada analisis ruang dengan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Lombok. Selanjutnya ada analisis ketentuan struktur dan mekanika elektrikal. Untuk ketentuan mekanikalnya itu terdapat banyak akses pada power hose, air bersih, dan gas. Yang kedua ada genset membackup 80% minimum energi. Yang ketiga ada air pada ground tank tahan untuk penggunaan selama 3 hari dengan 500 liter per hari. Yang keempat ada listrik 50 VA 50 VA, dan yang kelima ada pengelolaan sampah hijau dan zero waste. Keenam ada sampah di eh, pemisahan sampah organik dan non organik. Nah, untuk ketentuan arsitekturnya ini pertama ada membangun dan menunjukkan keunikan dari eh, masyarakat Lombok. Yang kedua ada tahan cuaca iklim. Yang ketiga ada kemiringan atap 30 sampai 60 derajat. Yang keempat ada 25% atap massa atap diperbolehkan untuk atap datar. Yang kelima material bangunan hijau. Yang keenam ada setiap 60 meter persegi untuk disediakan sebagai area lahan parkir. Dan yang ketujuh ada 40% tanaman akademik. Dan yang kedelapan ada penggunaan pohon bertajuk lebar dan perdu sebagai buffer. Selanjutnya ada analisis kebutuhan ruang. Untuk analisis kebutuhan ruangnya, di sini ada pengunjung, pengelola, area service. Nah, di sini ada analisis kebutuhan ruang bagi pengguna, pengelola, dan eh, masyarakat yang berada di sekitar area lokasi. Nah, untuk ruangan museumnya ini terdapat ada gudang, toko, souvenir, gudang, karcis, ada ruang studio atau workshop, ada ruang pameran, ruang serbaguna, ruang pameran koleksi umum, ruang pameran koleksi khusus, ruang meeting, ruang pengurus, auditorium, loading dock, toilet, musola, ada gudang, ruang keamanan, ruang genset, panel, ruang trafo, ruang pompa, dan AHU. Di sini ada analisis kebisingan. Nah, untuk analisis kebisingannya terdapat pada bagian arah barat, di mana banyaknya pohon eh, mungkin akan menambah kesejukan dan bisa mengurangi kebisingan yang berlebih pada sekitaran tapak, dan menambah lebih banyak area hijau. Dan untuk area timur, karena di sekitar lahan tapak ini tidak terdapat di tengah-tengah sirkulasi jalan, mungkin kebisingan terdapat
terhadap tapak akan sangat berpengaruh atau akan sangat terdengar eh, terdengar di sekitar area tapak, dan oleh karena itu diperlukan vegetasi pada bangunan sehingga suara kebisingan yang tidak terlalu mengganggu jika kita berada dalam kawasan tapak. Nah, ini untuk analisis kebutuhan analisis kebutuhan ruang ruang pada museum. Nah, untuk analisisnya ini, view dari luar ke dalam site-nya ini memiliki pandangan ke site sangat luas dan dapat terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan di sekitar area site belum terdapat bangunan sekitar dan vegetasi penghijauan. Selanjutnya ada ide dan bentuk bangunan. Di sini ada ide bentuk konsep dan masa bangunan. Untuk bangunan pertama ini, gubahan masa pertama memiliki bentuk bangunan menyerupai alat musik tradisional Lombok. Dan untuk gubahan masa kedua ini terinspirasi dari pola bentukan pergerakan angin dalam mengaplikasikan bentuk masa bangunan. Bentuk bangunan ini menyerupai sirkulasi di mana pada setiap sisi masa terdapat bukaan sebagai sirkulasi pencahayaan serta sirkulasi udara. Nah, di sini ada site plan dengan keterangan. Yang pertama ada museum, yang kedua ada art gallery, yang ketiga ada bangunan pengelola, keempat ada restoran kafetarian, kelima ada taman, keenam ada lobby, ketujuh ada area parkir mobil, kedelapan ada parkir motor, sembilan ada pos keamanan, 10 ada area masuk, dan ke-11 ada area masuk pada bagian barat. Nah, ini untuk eh, denah lantai 1 museum, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, denah lantai 5, dan yang selanjutnya ada denah lantai 1 art gallery, yang kedua yang selanjutnya ada denah lantai 2 art gallery, denah lantai 3. Di sini ada tampak depan museum, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang, tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang. Di sini ada potongan museum, dan selanjutnya ada bentuk perspektif museum, bentuk perspektif bangunan art gallery. Di sini ada aksonometri art gallery, dan di sini ada perspektif mata burung museum dan art gallery. Eh, Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.